Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat hari ini? Ini kayaknya banyak yang nggak masuk. Berapa orang? 3 orang. 1, 2, 3, 4. Itu bisa 5 ini. Oh, ada yang 3. Ada yang duduk bertiga ya. 4. Berarti 4 ya? Nggak masuk. Siapa aja? Ya, perhatian dulu ya. Jadi kita akan masuk ke sekarang pembelajaran selanjutnya. Saya harap kalian tetap semangat pemrograman sisap ini ya. Kenapa? Karena memang kita sampai akhir semester ini kita akan terus bergerak di sisap ya. Tapi memang pemrograman konsol aja. Cuman ya nggak masalah bagi saya. Itu awal dari kalian nanti ke depannya. Oke. Jadi yang pertama kita harus berdoa dulu. Memang itu 4 sini. Oke, berdoa dulu. Yuk, silakan. Siap. Doa selesai memeriksa. Baik, kita akan mulai feedback. Ya, kita akan mulai. Saya dengan coba untuk mengingatkan pembelajaran kita yang terakhir itu sampai kemana? Pocahan. Ada yang bisa tahu? Pocahan apa? Bisa jelasin? Apa? Arti? Hah? Ya. Ada yang bisa itu? Bagan. Kira-kira apa? Dengan flowchart? Hah? Bagan untuk merepresentasikan apa? Ngebahas tentang apa? Kita bahas apa? Jadi sebenarnya kan saya udah bilang algoritma awalnya kita kan bisa nulis. Ya, saya nulis urutan nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Nah, kalau flowchart itu lebih ke tadi apa sih? Bagan dia. Jadi kalian harap kalau saya lihat dari tes kemarin sudah cukup ya, dari LKPD-nya juga saya sudah lihat sudah bisa kemudian merepresentasikan gimana cara merepresentasikan algoritma itu dalam bentuk bagan. Nah, sekarang kita akan move on ke selanjutnya yaitu pembelajaran tentang real coding. Di mana real codingnya ya sebenarnya bisa banyak, mulainya bisa banyak. Kamu mau mention apa? Ya, bahasa pemrograman di dunia ini kalau saya lihat di Wikipedia itu ada sekitar 250 sekian bahasa pemrograman. Termasuk ada juga bahasa pemrograman yang orang Indonesia yang bikin. Ya, saya cuman karena itu masalah popularitas. Dipakai atau tidaknya di tempat pekerjaan. Nah, ini yang sebenarnya akhirnya membuat apakah bahasa pemrograman itu laku dalam tanda petik atau tidak di perusahaan. Karena biasanya kalau yang Google baru luncurin nih, baru berapa minggu meluncurkan langsung sudah populer, hype. Bahwa orang rame-rame belajar bahasa Golang. Tahu Golang? Google Language. Google Language Golang. Nah, setahu saya sekarang bahkan startup kayak Grab, kayak Gojek itu udah pakai Golang. Sekarang mereka mau masuk. Kenapa nggak kita pakai Golang, Pak? Kita Golang itu ada, tapi istilahnya kalau untuk pembelajaran sampai pada tahapan SMA itu banyak ini dulu melalui beberapa hal. Terutama diantaranya adalah dukungan infrastruktur. Ya, artinya apa? Ya, kayak Visual Studio kenapa kita pakai? Karena memang strukturnya luar biasa dari Microsoft. Dan dia adalah ini kan dari sisa. Kalau kalian lihat nanti di bahan ajarnya ya,
Bahan ajarnya saya bagikan di Classroom. Kalau untuk LKPD tadi saya sudah bagikan, ya pastikan itu ada berapa halaman? 4 ya. Dituliskan dulu nama kelompok, ya. Ingat urutan nama kelompoknya jangan cuma ini, karena nanti kita akan langsung kumpulkan setelah selesai. Nah, di SAP itu bisa ada banyak. Kalau di bahan ajarnya kalian buka, itu ada beberapa. Yang under Windows, kalian bisa gunakan tiga pilihannya. Pertama, kalian download ini video yang kemudian full versionnya ya. 2022, tapi kalian pakai community edition aja. Terus kemudian atau bisa lewat yang online itu ada. Terus yang ada juga yang bisa lewat Visual Studio Express. Ya. Nah, itu IDE yang bisa kalian pakai kalau misalkan kalian pakai Windows. Kalau pakai Linux atau pakai MacBook, Mac OS, maka itu akan berbeda lagi. Ada yang aplikasi yang kemudian standar yang bisa digunakan selain mereka itu. Ya. Oke, anyway kembali ke sini. Nah, jadi ini harus kalian setting dulu sebelum kalian bisa mengcoding dengan benar. Pertama, dia harus diinikan dengan yang namanya konsol. Cari yang bagian konsolnya, ya. Konsolnya. Udah. Coba project test. Open project. Console application using system. Udah. Masih download. Baik, sambil kalian coba untuk instalasi, ya. Ada beberapa yang saya lihat masih coba downloadnya, ya. Tapi saya aakan menjelaskan dulu tentang SysApp. SysApp-nya sendiri adalah sekali lagi saya inikan dia di dukungannya yang kuat, yaitu Microsoft. Kalau kalian lihat, berarti kalau Microsoft yang udah turun tangan bikin program, ya berarti dia sangat cocok dengan apa yang namanya Windows itu. Ya. Nah, selanjutnya yang harus kalian tahu itu ada yang namanya struktur. Coba lihat di LKPD-nya tentang struktur dari ini, ya. Lihat di fase berapa tuh? Fase ke ringkasan materinya, ya. Nah, di situ kalian coba lihat yang saya maksud dengan struktur kodenya. Itu artinya apa yang ada dalam sebelum bisa ini. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini, ya. Misalkan saya mau membuat satu project baru. Nah, jadi ini, foldernya. Iya ini. Jadi ini defaultnya begini. Ya. Sebelum diapa-apain, sebelum saya nulis kode, ini default strukturnya namanya seperti ini. Ya. Default strukturnya. Jadi di situ ada pertama ada using. Ya, using itu maksudnya apa? Ya, maksudnya saya menggunakan modul apa? Ya. Saya menggunakan modul apa? Jadi di situ dikatakan sistem. Ingat ini case sensitif, ya. Case sensitif itu artinya kalau S-nya kalian kecilkan, bisa jadi dia nggak link. Gitu, ya. Ini U-nya juga misalkan saya kasih U-nya saya rubah dengan U besar. Nah, dia nggak lagi biru. Berarti artinya apa? Dia nggak dikenali sebagai suatu komen dalam sistem. Jadi kalian harus betul-betul hati-hati. Kode itu beda sama yang kayak kemarin kita Flash kan gampang. Tinggal di drag and drop. Ya. Tapi kalau ini tidak, kalian harus betul-betul mengcoding sesuai dengan sintak yang disediakan oleh bahasa. Nah, saya minta kalian pertama kali kalian harus amati itu adalah itu ada using. Nah, di bawah using itu ada namespace. Namespace itu adalah project nama project kita. Tadi kalau kalian awalnya kan disuruh tadi saya nggak ubah. Konsol F2.
penulisannya pun harus benar kita perhatikan. kita Di situ ada huruf besar, ada huruf kecil. Biasanya ini namanya istilahnya camel case. camel case. Camel tahu kan? Camel tahu kah camel? Apa? Apa? Onta itu gimana? Onta itu gimana? Punuk ya, begini. Punuk Artinya ya, ada begini. yang huruf besar, Artinya ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. camel case itu begitu. Camel case Jadi itu kalau begitu. misalkan saya mau Jadi kalau misalkan menggabungkan dan dia nggak boleh ada spasi. menggabungkan dan dia nggak boleh ada spasi. Nggak boleh ada spasi. Ya, nggak boleh Jadi ada kalau spasi. kalian mau menggabungkan Jadi kalau kalian mau menggabungkan dua huruf, maka dua kalian pakai camel kata, case. maka kalian pakai camel case. Konsol C-nya besar, Konsol F-nya C-nya besar, A-nya besar. F-nya A-nya besar. Oke? Oke? Nah, paham ya? Jadi ini Paham ya? Jadi ini Terus penulisan. perhatikan Terus kenapa perhatikan di atas kenapa di using atas itu sistem using ada itu titik sistem koma, ada sementara di titik sini koma, nggak ada. sementara di sini nggak ada. Ya. Di namespace tidak ada, di kelas tidak ada, di static void tidak ada. di kelas Tapi kemudian tidak balik ada, lagi ke di static void tidak ada. di Tapi apa kemudian balik di lagi ke, sintak di statementnya itu di ada sintak- titik koma. di sintak Nah ini berarti statementnya itu harus ada kalian titik pahami dan ini harus dihafal. Nah ini berarti harus Kalau kalian pahami dan lupa, harus dihafal. kalian taruh titik koma Kalau aja, kalian atau kalian lupa, lupa misalkan using system tidak ada titik koma, nih kita akan lihat. Kalian Biasanya taruh titik koma, ya. IDE-nya itu akan Kalau merespon. IDE-nya itu akan merespon. Ya, kalau tidak ada titik Kalau koma tidak ya ada misalkan. titik koma ya misalkan. Nah, lihat ada tanda merah sini. Lihat ada tanda merah Ya. ini. Tanda merah itu artinya kalian Tanda merah itu ada artinya kekurangan sesuatu. kalian ada Ya, kekurangan sintak sesuatu. kalian ada yang kurang lengkap. Sintak kalian ada yang Itu kurang pertama. lengkap. Oh, berarti apa? Saya kurang titik koma. Kalau ada titik koma, semua selesai. berarti apa? Tidak Saya ada. kurang titik koma. Kalau ada titik koma, semua selesai. Tidak ada lagi. Nah, demikian pula dengan yang di warning. sini. Ketika saya Nah, tambah demikian apa pula saya dengan yang hilangkan di titik sini. komanya, Ketika saya tambah, maka dia saya akan kasih hilangkan titik warning komanya, berupa tanda merah maka ini. dia akan kasih warning berupa Dan di tanda bawah merah. sini ada Dan di bawah expected sini titik koma, titik ada koma expected. Ya. expected titik koma expected. Jadi ini sebenarnya IDE itu untuk Jadi sebenarnya membuat IDE kita itu untuk membuat bahwa kita tuh program aware kita tuh bahwa program kita sesuai itu dengan format atau sudah belum. Nah, sesuai ini dengan format atau dasar belum. sekali. Nah, ini format Jadi kalau dasar misalkan sekali. ini saya Jadi kalau misalkan ini saya kasih satu tadi using itu artinya tadi Bapak menggunakan modul sistem ya, using system berarti kita menggunakan modul sistem. Modul sistem itu apa? Bisa jadi nanti ada kelas, static void dan lain-lain. Nah, untuk kelas, nah sebenarnya kenapa ini ada kelas? Kelas itu adalah apa namanya? Cikal bakal suatu objek. cikal Nah, bakal suatu kalian running ya. Nanti Kalian kalau misalkan kalian running kalian akan running suatu program, suatu program, maka dia kelas itu akan maka dia dijadikan kelas itu objek akan dijadikan ininya, objek oleh oleh compilernya. Compiler itu ada yang running ada yang apa yang running running programnya, terus apa yang running dia akan programnya, kemudian terus membuat dia akan kemudian jalan. membuat, Ya. jalan. Nah dalam kasus hal ini kita dalam kasus ya, hal ini nggak saya kita nggak tambahin diapa-apain apa-apa, ya, saya mau nggak saya running tambahin aja. apa-apa, saya mau Nah running ya kalian di sini. Nah, running ya kalian di yang sini, hijau konsol ini, app ini, yang hijau ini, yang ada tanda ini. yang ada tanda Kalian ini. juga bisa mengkustomisasi. Kalian juga bisa mengkustomisasi runnya itu pakai runnya itu pakai toolsnya ya, toolsnya ya. build. Nah, di sini ada build. Nah, di sini ada build. Nah, ini pakai F6 proses. Masih proses. Nah, dia akan muncul konsol. Makanya yang saya Dia akan sebut muncul sebagai konsol. itu Makanya yang adalah saya ini. sebut sebagai konsol. Ini adalah CMD. Kalau dalam Windows itu kan CMD ya, konsol manajemen ini ya. Nah itu konsol ini akan mengeluarkan output dari program yang kita buat di virtual apa di Visual Studio. Nah itu yang Hello World-nya itu di atas itu adalah outputnya. Jadi untuk menulis dalam konsol kalian butuh seperti ini. Nah seperti ini. Nah, mulai using dari mulai namespace, namespace, class class, sampai static void main. main. Pak, static void main Pak, itu static void main itu apakah harus Ya. ada seperti itu? Ya. Jadi kalau kalian Jadi bikin kalau program, kalian kalian bikin program, kalian nanti fungsi. punya Ini banyak kan fungsi ya, Ini kan fungsi function ya. atau dalam hal ini disebut Atau sebagai dalam method. hal ini sebagai method. Jadi ini metode nih, Jadi ini method nih. susah. Jadi di atas kelas, di atasnya kelas, di bawahnya itu ada metode. Ya. Di atasnya kelas, di Nah bawahnya metode itu ada isinya adalah perintah-perintah yang metode itu disebut dengan isinya adalah statement. perintah-perintah. Nanti bisa aja misalkan saya mau bikin apa kayak kemarin itu, bikin diskon segala macam. Nah perhitungan itu nanti di sini, di dalam metode. Di dalam metode. Jadi yang kita masukkan semua, Jadi yang kita semua nanti di dalam masukkan sini. Ingat setelah apa di di setiap pembungkusan namespace dia butuh huruf awal. Dia mengapit. Nah ini sama ini. Artinya ini tuh ada di dalam ini namespace. tuh ada di dalam namespace. Dan kelas itu Dan kelas berisikan itu berisikan metode ini main. metode ini.
Nanti metodenya bisa banyak. Bahkan bisa kamu tulis secara terpisah programnya bisa saya tulis secara terpisah. Tapi saya akses di folder yang sama. Ini bisa seperti itu. Nah jadi ini kalau mau saya tambahkan nama kalian misalkan sini. Bukan hello world, saya ganti hello kelas 2. Nah, itu ada di tanda petik ini. Ingat, ini ada tanda petiknya. Petik itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia adalah tipe datanya string. Satu. Nah, itu nanti kalau kita lihat hasilnya dia harusnya berubah. Nah, warna itu memudahkan kita untuk mengetahui bahwa itu ada di bagian mana. Yang warna orange itu ada di bagian dalam. Ya. Hello kelas 2 FPL1 itu ya. Sudah ada ini ya. Nah, terus nanti kalau misalkan input, bagaimana dengan input? Nah, itu ada nanti output input dulu ya kita nih. Konsol. Misalkan kalau tulisan itu kan sama kayak tadi ya. Tulisan itu. Nah, ini konsol right line. Nah, ada konsol right line, ada konsol right tanpa line. Ini bedanya apa? Bedanya kalau right line itu setelah kemudian saya itu dia pindah ke garis. Kalau konsol right saja dalam kurung ini, misalkan masukkan namamu. Tanda petik. Jangan lupa titik koma. Karena ini statement ada dalam dia harus ada titik koma. Nah, sekarang inputnya seperti apa? Nah, kita harus jadikan dia ke variabel, bukan ke variabel. Atau misalkan kita kalau masukkan langsung dia adalah read. Konsol read line. Ini. Cuman kalau read line ini dia tidak otomatis masuk ke variabel apapun. Sementara kita mau mengeluarkan nanti halo namamu siapa kan. Jadi saya harus masukkan dulu ini ke suatu variabel. Misalkan variabelnya itu adalah dari string udah pasti ya, karena nama kan. String nama misalkan. String nama sama dengan konsol read line. Titik koma jangan lupa. Nah, bawahnya kita tulis lagi. Konsol titik right halo. Nah, ini ada spasinya. Di sini ada plus nama. Nah, sekarang coba jalankan begini. Hasilnya pasti akan berbeda dengan ketimbang kalian misalkan cuma hello world tadi. Nah, ini kita sudah memasukkan variabel. Variabelnya inputnya ini perintah input. Nanti dia masukkan ke variabel nama. Nah, variabel nama ini nanti kita keluarkan dengan bentuk seperti ini. Kenapa nggak pakai tanda petik? Karena dia variabel. Ya. Kalau variabel kita manggilnya nggak perlu pakai tanda petik. Tapi kalau langsung nulis sesuatu, kita pakai tanda petik. Menunjukkan bahwa saya mau output string di sini. Tapi kalau saya mengeluarkan variabel, saya kasih nama variabelnya. Ya. Nah, silakan dicoba untuk tahap awal kalian. Itu ada 3 potongan kode. 3 potongan kode itu sebenarnya yang ada itu
Ini adalah kemudian dia diingat. Kita amati kita coba tuliskan apa saja. Ini misalkan ini ada di depan. Dia tulis isinya itu anak turun segera. Kalau misalnya aku kayak gitu, kayaknya mengetahui. Aku menjelaskan kan biasanya bahas kayak gitu kan. Sore tadi kalau nggak bisa, saya makan kalau masih ada lagi. Nah, oke, keluar. Ya nggak apa-apa tuh. Ngapain? Kita lihat hasil pekerjaan dari Raditya. Belum apa-apa. Pak, ini maksudnya itu tipe data string itu ke integer. Nah, ada yang saya pengen tahu nih. Sebenarnya ini garis kode ini untuk apa? Ini untuk berubah dari dari apa nih? Dari namanya string. Ini kan string kan? Ini string kan namanya. Jadi jangan kepengaruh namanya nih, karena double string segala macam. Ternyata dia string juga, enggak? Variabelnya string kan, tapi dia stringnya tulisannya true. Tapi dia dari string gitu. Masalahnya ketika kita parsing dari string itu kemana kebolehan, baru dia parabol ini lah tipenya true or false. Tapi kalau yang ini masih berupa string karena dia ya itu kita itu aja kasih tahu ini untuk konversi dari mana ke mana, ini konversi dari mana ke mana, ditulis aja. Ya. Jadi bagaimana?
Oke, sudah? Kalau sudah menalarnya, maka kalian lihat yang membimbing fase 3-nya itu ya. Membimbing penyelidikan individu. Nah, di situ ada apa ini? Loncat. Coba perhatikan loncatnya itu adalah menghitung luas. Jadi ada dua input yang akan masukkan. Pertama inputnya adalah alas dan Tinggi. dari alas dan tinggi itu kalian olah. Nah, hasilnya dua segitiganya itu adalah alas kali tinggi bagi dua. Nah, pilih variabel alas itu Mana? tinggi itu apa? Dua. Karena kalian harus mendukung itu. Coba dulu, nanti coba kalau memang ada error berarti kalian harus progres. Ada yang progres. Ingat saja buat setiap input itu selalu spring ya. Jadi kalau Ya, jadi di apa nama dilihat LKPD-nya ditambahkan apa yang harus dibuat di situ. Nah, ini hasilnya di sini jadinya. Hasilnya di sebelah kanan. hasilnya di sebelah kanannya ya. Yang lagi kodenya. Nggak usah gede. Nggak bisa. Itu emang sengaja masukkan ALS. Alas. Ini typo itu juga typo mulu. Badan ada yang sudah Ben. Lu pakai Visual Studio Code. Yoi. Kawan taruh oke. Kenapa deadline-nya merah? Karena apa? Kuning kan? Oh, kuning bukan merah. Kalau merah kan salah. Kalau kuning itu karena kan ada problem. Seperti itu. Kalau kayak variabel bisa. Nah. Oke ya. Sama? Luas. Nomor 1, nomor 2 ya? Iya, nomor 2 juga. Vari itu variabel. Luas segitiga. Ini apaan sih luas segitiga? Hah? Luas segitiga maksudnya? L sama dengan. Alas kali tinggi bagi 2 ya? Iya. Alas bagi 3 kali Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ya. Oh iya, tipe datanya nggak bisa. Laptop lu bisa diterangin lagi nggak? Wow, cahaya ilahi.
Kita pakai string. Ini kita stringnya deh, biar kayak harian. String. Ya lah, 7 jam aja. Ini kita ubah. Cara ubahnya Maksudnya gimana sih, Dit? string. Dit, yang nomor 2 masuk. Iya. Gimana outputnya? Kalau udah keren, berarti udah selesai. Setelah itu kamu bikin yang selanjutnya. Coba running. Apa salahnya? Konsol. Lihat, C kamu kecil nggak? Ya, kan saya udah bilang case sensitif. Kalau C depannya harus besar, konsol itu besar. Nah, case sensitif. Ingat, ini memang ya yang namanya coding itu agak-agak ribetnya karena apa? Karena kalian harus menyesuaikan dengan sintak. C kecil, C besar itu beda. Ya. Konsol C-nya kecil ya, nggak akan jalan. Enggak, yang ini udah nih. Kalau ini udah, berarti kalian tinggal bikin ini. Lihat nih, ada berapa variabel? Nama barang, ID barang, stok barang, sama deskripsi barang. Ada 4. Hah? Nggak ada warna? Nggak ada online? Kenapa nggak ada? Bisa online? Oh iya, tapi paling tidak kalau ini kamu bisa jadi reference. Nanti Visual Studio harus diinstal. Harus benar Visual Studio. Hah? Kalau dia apa? Ya kan? Jam berapa sekarang? Kita sampai 9 ya. Ya tulis namamu coba. Iya. Tessa, Nian. Terus namamu Tessa. Terus namanya di outputnya nggak ada. Namamu Rehan. Nah itu kan. Ada saja namamu Tessa. Ya, kalau udah bikin apa namanya? Nah, LKPD-nya tuh. Ayo cepet. Kerjakan. Ayo. Ya udah, tambahin terus. Baik, yang sudah itu artinya kalian sudah kerjakan sampai evaluasi terakhir itu ya. Nah sekarang evaluasinya, perhatikan lo. Evaluasinya tulis di buku kalian. Ya. Iya tulis evaluasi mandiri perorangan. Kenapa? Karena saya butuh evaluasi dari kalian. Apa kalian paham atau tidak? Ya, apa yang dimaksud dengan sisap? Ya, sisap. 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 Udah lanjut. Mana itu ditulis. Evaluasi. Kertas lembar aja. Atau di kertas lembar aja. Nggak apa-apa di buku, nggak apa-apa nanti kumpulin bukunya. Apa itu sisap dan tuliskan struktur dasarnya. Struktur dasarnya saya minta kalian tuliskan. Ya, struktur dasar. Ya, waktunya 5 menit. 5 menit aja. 5 menit aja. Ya, itu. Itu soalnya hari ini cuma berkaitan dengan itu. Besok kita tentang tipe data. Apa ini atas sisa tuliskan struktur dasarnya. Boleh. Ya.
5 menit. Apa tuh? Nah, ya, apa yang dimaksud dengan sisap dan tuliskan struktur dasarnya. Ayo sendiri. Struktur dasar. Tuliskan struktur dasarnya. Apa yang dimaksud dengan sisap? Tuliskan struktur dasarnya. Udah, ini cepat. Struktur dasar ditulis ya. Ayo, 5 menit. Bentar lagi kita selesai. Ini wajib dikumpulin. Ya Allah. Tapi itu sambil dikerjain. Ya ampun. Nanti nggak ada nilai loh. Ayo yang benar. Ya. Sendiri. Yuk. Simpan. Struktur dasarnya ya, supaya kalian bisa. Kalau tadi kan udah berhasil tuh kalian tulis kode dengan sintaks dasar. Sekarang coba kalian evaluasi sejauh memahami struktur dasar yang dasar dan sisap itu apa. Mana yang nggak jalan? Ini lihat nih. Tuh, line-nya. Console doesn't contain a definition for read line. L-nya kecil, kamu lihat. L-nya harus besar. Kan udah ada, udah dikasih. Udah dikerjain dulu tapi evaluasi. Nanti itu ya. Jam berapa nih? Jam 5.45. Selesai. Dikumpulkan. Ya. Ya, tulisin aja. Ini struktur dasarnya ini. Ya. Kan pokoknya saya percaya kalian sudah nyoba tadi, sudah bisa jalan. Tinggal kemudian kalian deskripsikan dengan bahasa kalian sendiri.
Ayo, dikumpulin. Ayo. 2 menit lagi. Kamu kalau usah pakai IT ini. Jadi kalau usah masukin ini nanti ya ketika ininya tulisin aja plus tambahin. Ini artinya gini, kalau kamu ada tambahan di sini, ini berarti dua-duanya tipenya sama. Nanti itu kita bicara besok. Jadi kalau ini harus tambahin di sini aja. Oke, sudah? Ayo, cepet. Waktu kita terbatas. Kalian harus menyimpulkan dulu kelompoknya. Itu dosennya. Iya. Jadi kalian sedang diamati oleh dosen UPI. Maaf. Itu. Ya, saya kuliah. Ini diwajibkan kuliah. Hah? Ya, usia pasca sarjana. Gimana? 3 bulan. Udah ngerjain. Kumpul. Sudah ya? Siapa yang sudah? Udah. Tessa. Tessa, baca. Naik dulu. Santai aja, tunggu sebentar. Ya, kelompok mana nih, Tessa? Kelompok berapa? Ya udah, bisa digituin, bisa enggak? Ah. Diri. Apa yang dimaksud hisab dan tuliskan struktur dasarnya. Hisab merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berorientasi. Objek yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari inisiatif kata. Struktur dasarnya nomor 1. Resource atau library itu struktur pertama. Struktur keduanya namespace. Yang ketiga kelas. Yang keempat deklarasi metode. Yang kelima metode atau form. Oke. Baik. Jadi itu sebenarnya sudah ada ya di LKPD kalian dan juga di ini kalian ya. Cuman memang intinya kalau kalian nyimak apa yang kalian lakukan itu adalah sebenarnya seperti apa ya, itulah yang tadi yang saya suruh tadi ya. Baik, ada yang punya jawaban lain? Namespace dan lain-lainnya. Saya mau ngasih angle-nya susah ya. Ini kalau Sudah apa? Ya, tulis namamu. Nah, terus terus itu namanya program ngerespon kamu. Artinya kamu yang masukin juga dia keluar gitu. Nah, nanti kamu jalan ini. Ya, nanti ditulis. Ini udah bisa. Nah, ini seperti ini. Yang saya minta. Oke. Ya. Ini nanti kamu tulis inputnya. Terus di sini sama outputnya. Ya. Oke, LKPD jangan lupa diselesaikan, dituliskan. Kesimpulannya itu adalah sebenarnya evaluasi yang dari kamu tadi. Ya, coba lihat nanti tinggal tulis aja lagi di itunya kesimpulannya.
Jadi ini karena kita waktu terbatas, saya akan refleksikan saja dulu ya, bahwa memang yang kita ini baru awal. Saya sayangkan memang harusnya kalian sudah menginstalasi ini sebelumnya, tapi memang karena memang pertama ya, jadi saya maklumi. Tapi untungnya kita punya second plan, yaitu online. Online ini kalaupun besok kalian belum instalasi, kita pakai online dulu ya. Ya, oke. Jadi itu nanti bisa diinginkan. Terus lalu jangan lupa untuk kemudian ketika online sudah selesai, berarti nanti kalian tinggal menyesuaikan ininya. Materi-materi yang di LKPD itu adalah contoh latihannya. Besok kita akan berbicara tentang yang namanya tipe data. Karena tadi ya, yang tadi kalian masukkan, kalau kalian misalkan jeli kayak tadi, siapa Radit ya? Itu coba itu nggak bisa menggabungkan dua variabel. Kenapa? Karena ternyata variabelnya satu dikiranya angka, satu dikiranya adalah string. Nah, besok kita akan pelajari gimana caranya supaya melakukan pemaduan dua karakter yang bisa berbeda atau dua tipe data yang berbeda ini. Kalau memang bisa, nanti kita akan see how, gimana caranya dan ini. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu tentang ini? Tentang pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang saya minta, pokoknya tolong dicoba terus. Ya. Ini pemrograman beda ya. Makanya tadi kan kalian nemukan tuh beberapa kali. Oh, hurufnya huruf kecil. Oh, kurang titik koma. Gitu ya. Nah, untuk titik koma jangan lupa itu untuk titik koma itu karena kita pakai sisap, kita butuh titik koma. Tapi kalau nanti kalian ke Python, kalian mau ke Kotlin, itu nggak ada titik koma. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya kalian tambahkan, berkembang terus ya. Jadi ini ingat ya, ini ke depannya kalian pasti akan ketemu terus dengan programming. Ya. Mulai hari ini sampai seterusnya selama 3 tahun kalian di sini, insya Allah kalian akan kenyang dengan programming. Tapi ini loh, tapi itu pentingnya kalau kalian nanti kuliah enak ya. Kalian kuliah tuh nggak lagi kayak anak SMA gagap teknologi. Ini apa nih? Ini bagaimana nih? Yang kalian bingung sekarang, nanti mereka bingungnya pas kuliah, kan lucu nanti kalian lihat ya. Oh, ini masa udah kuliah masih nggak tahu salahnya di mana, ini salahnya di mana. Tapi kalau kalian udah master tuh gitu loh. Kalian udah bisa bikin program, kalian udah bisa bikin aplikasi bahkan. Nah, ini yang saya harapkan. Jadi investasikan waktu kalian untuk masa depan kalian lebih baik. Ya. Caranya gimana? Ya sejam aja lah sehari ya. Nggak perlu sejam, setengah jam sehari kalian belajar programming. Cari bagaimana aplikasi itu berespon tentang sesuatu yang berbeda. Misalkan, oh saya mau masukkan input ini, kira-kira responnya apa? Saya mau menggabungkan dua input ini, bagaimana caranya? Ya, kira-kira seperti itu. Ya udah, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat bagi kita. Ya, dipimpin dulu. Bersiap. Berdoa dimulai. Nah, Berdoa selesai, memberi salam.